Boleh ya Pak ya, nanti 1 menit dulu ya Pak Anu ya. Ini ya Pak. Terima kasih Pak Dewan. Tolong berikan penjelasan konkret terhadap masyarakat termasuk pada PKSPD. Atas dasar apa diterbitkan perda yang kemudian menabrak peraturan perundang-undangan? Tolong dibaca kalau tidak paham tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan saya pada tingkat paling bawah. Karena ini cacat formil, cacat material. Kemudian jangan kemudian argumentasinya politik. Ajukan ketunda yang lain, saya tidak butuh itu. Atas dasar apa DPR mengesahkan perda yang kemudian menjadi potensi menjadi berlarut karena itu menabrak. Satu contoh perda yang disahkan, saya juga ngomong dengan beberapa anggota dewan. Pertama, konsiderannya adalah undang-undang lama, undang-undang 6. Kemudian dicantumkan juga perubahannya, undang-undang nomor 3 2004. Tapi PP-nya tidak ada, maka itu kan cacat, harus muncul. Konstitusi tidak mengatakan itu. Pertama, kalau Bapak kemudian mengatakan bahwa ini urusan politik, saya tanya berikutnya, bolehkah kita menganut Undang-Undang 45 tanggal 18 Agustus 45 tidak menganut amandemen Undang-Undang Dasar yang keempat? Terima kasih. Tolong dijawab secara konkret supaya kita clear gitu. Jawabannya udah kita catat ya Pak ya. Nanti kita catat, kita tampung terlebih dahulu sehingga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sama ya nanti jawabannya juga akan relatif bisa disamakan. Ini ke Patron dulu atau ke Semajati? Patron, enggak Pak. Patron enggak apa-apa ya Ibu, ini ya punten ya. Ya, enggak Pak dari Patron. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan, terus Pak Asda, Pak Doktor dan gue, terus Pak Dikadis. Izin ada beberapa yang membuat saya kaget. Kebetulan Pak Asda juga Pak Doktor ini pemuji saya. Mohon izin Pak, dengan jujur, Bapak kasih nilai saya berapa Pak? Pak Jalan sendiri. Kasih nilai saya berapa? Jujur aja Pak. Enggak, soalnya ini kan menyangkut nilai saya Pak di sini. Yang membuat saya nilainya kok jadi ke paling buncit gitu loh Pak. Enggak, kan karena di sini ada indikasi, ada perubahan nilai. Bisa jadi dari penguji udah 90 tiba-tiba masuk ke apa namanya ke Pemda ini ke panitia berubah dari 90 ke jadi 60. Nah di sini yang mumpung ada Pak Dokter, ada 2 penilai, satu lagi kan Pak Bu Ikin. Nanti dijawab ya Pak ya. Berarti kan nanti yang ditanyakan berapa nilai Bapak? Langsung saja, ini biar terbuka, ada media-media juga. Ya, Harus terbuka Pak. Nanti dijawab. Enggak ya, harus transparansi. Ada Pak Dokter, mohon izin. Ada Pak Nanti Dokter. dijawab nanti. Nanti bersama-sama aja Pak, ditampung aja kan tadi pertanyaannya berapa nilainya Bapak ketika di tes yang kemarin. Oke. Ya? Yang kedua, seperti tadi disampaikan, coba buat formulasi penilaian dengan skema yang ada di Bintek 60-40, bukan 40-60. 60 secara tertulis, 40 secara apa dalam nilai wawancara. Tapi begitu keluar di sini jelas ini yang keluar adalah 40 dibalik ya. 40 di tertulis, 60 di wawancara. Dan satu lagi Pak, ini jelas sekali ada kolom yang hilang. Kalau yang lain jelas nilai berapa, dikali bobot berapa, ketemu berapa. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk di wawancara langsung nilai bobot setelah ada apa rata-rata dikalikan bobot. Nilai aslinya kemana gitu kan? Ini ada yang hilang. Itu yang kedua. Itu yang kedua ya. Yang ketiga mengisi Pak Dewan. Ya, Komisi 1 di Desa Patro itu kan ada. Tetapi kenapa sering bolak-balik ke kantor desa? Seakan-akan ada intervensi karena bakal calon kubu itu ibunya. Dan ternyata loloslah dia padahal di ujian tertulis terendah. Tapi di wawancara dia tertinggi. Maknanya apa? Ini ada 5 sarjana. Ada 5 sarjana yang mengikuti tes wawancara
tapi kalah nilainya dengan yang punten-punten ngomong aja betak-betuk, ya kan? Secara akademisi kita bisa adu. Nah, berarti terlihat sekali Pak Dewan, ada rekayasa di sini, Pak. Maka tolong pertemuan hari ini tolong kita clearkan. Kalau tidak clear akan menjadi bumerang, Dan begitu saya olah dengan nilai rekayasa, saya anggap ini adalah nilai rekayasa. Dengan skema pada Bintet, saya masuk di peringkat kelima. Ini belum pakai nilai murni. Kalau saya pakaikan nilai murni yang disampaikan, saya ngintip-ngintip, itu saya di peringkat kedua. Kan berpengaruh sekali. Sedangkan yang tadinya nilai paling tinggi, ibunya Dewan ini jatuh Pak di nilai peringkat ke-7. Nah, maka saya mohon, ini berdampak sekali Pak. Jangan sampai gara-gara saya putar-putar punya potensi kuat untuk membangun desa digunting karena ada maksud apa ini, kan gitu. Bisa jadi ini baru indikasi. Kalau ada maksud apa kan bisa dengan apa, kan gitu. Untuk apa? Nah, ini mohon Pak Dewan ya berbicara dengan dengan hati yang tulus, dan ini kita dikasih Allah dan saksi. Kita sudah berdoa bersama ketika tidak ada ketidakjujuran ini melekat di kita semua yang ada di sini. Aku yakin tidak akan lama akan setruk. Kita bisa dicubumi. Aku yakin demi Allah Rasulullah. Ya, tadi sudah syahadat 3 kali, kita bisa bersuara 3 kali. Di antara bapak-bapak yang terhormat ini tidak jujur, aku yakin siapapun itu akan setruk. Saya saksikan 3 bulan ke depan. Saya sudah siapkan 1000 anak yatim untuk mendoakan itu. Untuk bumi setruk. Baik, makasih Pak Jainuri ya. 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Jainuri. Lanjut satu. Oh ya, Pak Tobroni sama Pak Tobroni juga dari Patrol. Maka Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa premanan itu gaduh. Ya sewong lapangan ya, betul paham wong reang mah. Ya boleh. Jadi ada beberapa hal sing kaya-kayanya bisa ngati. Di antaranya niki PK tak kira-kira dewek. Kaya-kayanya pengalaman kerja. Ternyata nih kita 12 tahun ngabdi di desa Patrol, nilainya 0. Oh, diantaranya. Sedangkan Ibu Hasnawati nembe mancing BPD sepisan 6 tahun, nilainya 100. Bahkan 100 itu ning keterangan ini, itu pengabdiannya 12 tahun. Kenapa nilainya 100? Berarti jelas ini ada konspirasi intervensi dari birokrasi. Indikasinya ke sana. Pasti anak asa busuk, pasti anak didilang materi. Yakin itu saya mah. Sebab ada ketentuan yang baku, sing jelas sing ngono bakal 6 tahun nilai semene. Bakal 12 tahun nilainya 100. Barang nilainya ujuk-ujuk Hasnawati 100, Reang 12 tahun. Plara plongo, oleh 0. Oh, hasilnya periode imbas BPD. Bapak pengalamannya apa tuh Pak? Jadi Pamong Desa Bendahara tahun 2006-2012, 2000 sampai 2006 BPD. Zamannya Kubu Warno ke Kubu Cimung Nangwar. Tuh, ya saksinya masih pada hidup nih. Ini kebenaran. Pada waktu masa periode BPD pemilihannya kayak Kubu sedesa. Awal-awal BPD pemilihan kayak Kubu. Persis, baru skema BPD enak. Bisa ngomong reang, mancing. Bisa ngomong reang, mancing. Iya ngomong konon, dengan mau pemilihan pencoblosan. Itu bedanya. Kemudian yang kedua, tadi yang dikatakan oleh Bang Jai Samalah,
artinya komposisi ini salah dalam arti bobot nilai yang seharusnya 40-60 dibalik menjadi 60-40. Itu yang perlu diluruskan. Mengenai juga berkaitan dengan nilai asli, mingkene tes tulis majelas anak nilai asli, waya nilai asli ujian ngomong, belajar ngejawab lengke, maksudnya apa dari itu digawe bingung reangki. Sehingga dari awal juga memang kesalahan itu kepada panitia diantaranya harusnya dibentuk oleh BPD lewat masyarakat yang mewakili, ternyata ujuk-ujuk justru ditunjuk langsung, artinya sudah baku, sudah jadi bikin mau proyek kita duduk ngalih. Nah, disinilah awal rancu dari awal, maka menimbulkan kerusakan seperti ini. Maka tadi pagi saya segel kantor sekretariat desa patrol Pilbu, saya segel. Adapun mengenai tentang hukum pidana, ranah pidana, katanya kalau memang ada rekayasa manipulasi angka-angka di sini, katanya masuk ranah pidana. Maka kami memohon kepada aparat penegak hukum untuk menyikapi ini kalau memang ada ranah pidana. Begitu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tobroni, Pak C yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Lanjut yang terakhir dari Desa Sukajati, Kecamatan Hawilis. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DPRD, perkenalkan nama saya Nanang, mewakili Ibu Eli dari Sukajati. Yang saya hormati perwakilan dari DPRD sebagai representatif perwakilan rakyat warga seluruh Indramayu. Yang saya hormati pula Pak Asda, maaf saya telat mengucapkannya Pak. Yang saya hormati juga dari unsur keamanan TNI Polri, dan yang saya banggakan rekan-rekan yang senasib sepenanggungan. Kita semua ada di sini bukan berarti kita itu tidak menerima kekalahan, tetapi kita lagi memperjuangkan kezaliman. Betul Bung O. Jadi sebenarnya semua permasalahan sudah diurai lengkap oleh Bung Oo. Kemudian secara praktek di lapangan terurai tadi dari Bang Jai, dari Kang Tabroni, dan saya coba mengurai yang terjadi di Sukajati, Bang. Awalnya komposisi badan administratif termasuk PK itu diserahkan ke panitia desa. Ujung-ujung nggak tahu Bimsalamim diserahkan ke panitia kabupaten. Itu yang pertama. Maka saya berpikir apakah memang PK ini nanti dijadikan alat untuk mengendorse atau menaikkan angka itu Pak? Mengkatrol, betul, untuk mengkatrol ketika ada request dari orang-orang tertentu. Ini suuzonnya saya. Ya wajar ketika orang bersuuzon. Kemudian yang terjadi ketika 2 hari diunduh wawancara dan tes tulis, alhamdulillah Ibu Eli yang kedua Pak, tes tulisnya Pak. Dan yang ranking terakhir di tes tulis itu wawancaranya tertinggi Pak. Wawancaranya tertinggi. Saya jamin, saya pastikan hari ini suruh pegang ikut dia gemeter Pak. Yang tertinggi wawancara tuh Pak. Maaf, disclaimer dulu, kita di sini bukan berarti sentimen kepada orang yang sudah lolos Pak. Tidak Pak. Karena kita bersama-sama di sini memperjuangkan hak-hak kita yang sama. Wajar ketika penilaian kita subjektif, karena wawancara juga subjektif Pak. Diawali dari yang subjektif, maka kita juga subjektif. Itu Pak.
Dan kemudian awalnya ibu ini juga legowo, cuman kemudian ketemu dengan orang yang sama-sama senasib sepenanggungan, akhirnya kita ngobrol. Ya tadi intinya kita tidak akan menyerah sebelum bertanding. Tapi kalau seandainya belum apa-apa kita sudah dizolimi, ini sebuah kelaknatan, Pak. Secara fundamental, undang-undang dan sebagainya, bohong lebih paham. Dan yang paling mencolok, ketika kita bintek, di situ ada formula yang sudah disampaikan Bang Jai. 60 untuk tes tulis, 40 untuk wawancara. Ternyata setelah kita menerima laporan malam Jumat, untuk yang di malam Jumat Kliwon, kita menerima laporan malam Jumat, ya walaupun kita sudah sholawat 1000 kali, kelihatannya body safety kita gak lolos, ya gak bakal lolos, Pak. Ya, tapi kita harus percaya ada kekuatan Allah yang lain gitu kan ya. Dan ada lagi nih Pak, ketika kemudian orang-orang yang tidak lolos, orang-orang yang CAT-nya kecil, saya analisa dari beberapa nilai di beberapa desa yang ada di Indramayu, Kang Jai ranking kedua Pak, nilai ujian tulisnya 73. Kemudian wawancaranya paling buncit, Ibu Eli pun sama. Nilai wawancaranya ranking kedua, nilai tulisnya ranking kedua, wawancaranya buncit juga. Kelihatannya bukan hanya di dua desa ini, hampir sama-sama skemanya kayak gitu Pak. Dalam rangka mengatur, barangkali ngaturnya terlalu tinggi, mungkin dibantu dengan nilai PK-nya di Pak Om. Kan lumayan, karena awalnya PK itu adalah kewenangan panitia desa. Ujung-ujung panitia desa dibisiki, mungkin dibisiki tadi WA apa ya? Nanti untuk pengalaman kerja biar urusan kita di kabupaten. Maka ketika kita tanya ke panitia desa, tanya ke Pak Camat, ya ampun nilai ini mau disundi. Jadi wajar Pak ketika masyarakat punya rasa suzon, karena tadi yang awalnya 40 jadi 40, 60, dan itu berubah total Pak nilainya, signifikan berubah total. Jadi itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Selebihnya sepenuhnya semua sudah dikupas tuntas secara regulasi oleh BPOM, dan ini hanya segelintir kecil problem-problem. Dan saya sampaikan Desa Sidadadi katanya lagi ada aksi Pak, dia tidak bisa kesini karena fokus di sana. Sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dari Balongan boleh saja. Dari Balongan saja. Satu aja. Perasaan kehakikan kami ketemu Rombi. Mari huruf apa Pak? Ya wes ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja kepada Bapak yang terhormat, baik audiens, hadirin semuanya. Saya tidak mau berpanjang lebar. Nama saya Barul. Saya adalah anggota tim sukses dari Saudara Abdul Ayub, bakal calon kubu Desa Sukarja, Kecamatan Balongan. Dan uniknya di Kecamatan Balongan hanya Desa Sukarja saja yang calonnya lebih dari 5. Dan kebetulan bakal calon kami ini dinyatakan tidak lolos. Dan saya rasa temuan-temuannya sudah dijabarkan semua, baik dari saudara-saudara kita yang perwakilan dari Patrol, dari Sukajati atau segala macam. Saya kira temuannya hampir sama Pak Kadis. Temuannya hampir sama. Kemudian yang saya ingin sampaikan substansinya adalah tuntutan kami khususnya dari Sukarja. Intinya kalau temuan-temuan segala macam nggak jauh beda lah Pak Kadis. Tapi substansinya yang saya ingin sampaikan hari ini, kalau saya harus menceritakan panjang lebar segala macam tentang kronologi segala macam, saya kira udah terwakili lah. Sudah terwakili dengan Bapak dari Sukajati, dari Patrol segala macam. Intinya esensinya adalah tuntutan kami dari masyarakat Sukarja sebagai manusia merdeka, sebagai manusia yang punya akal sehat, terlepas embel-embel seragam Bapak dari Unwir, dari dinas, dari perangkat desa, dari dewan, lepaskan semua itu. Seragam-seragam itu, jabatan-jabatan itu, lepaskan semua. Kita berpikir secara akal sehat saja, secara nurani. Ketika melihat kejanggalan-kejanggalan dari berbagai macam titik, dari mulai proses tadi di panitia, kemudian di Unwir segala macam,
layak nggak sih mau dilanjutin nih Pilkades? Sudah. Saya tanya teman-teman sekalian, layak nggak dilanjutkan? Secara akal sehat. Ya, tolong sampaikan ke Bupati juga ya. Sebagai top leader di Kabupaten Indramayu, ini menyangkut reputasi Bapak Bupati, reputasi Wakil Bupati, dan jajaran di bawahnya. Kok sekelas Pilkades nggak becus? Ini gimana? Ya kan? Dengan anggaran dari rakyat loh ini Pak, anggaran dari masyarakat, dari tukang cilok, dari tukang bakso, bener nggak Pak? Iya kan? Kok ngurus masalah Pilkades? Walaupun saya dengar panitianya baru-baru, tapi kan sampean bukan lebih Adam yang lahir baru, ada lahir-lahir segera sebelumnya. Tinggal mencontohkan dari pengalaman berikutnya, dari generasi-generasi sebelumnya ada pengalaman ini. Karena bagaimanapun Pak Dewan Punten, Pilkades itu bukan seperti Pileg Pak, bukan seperti Pilgub ya teman-teman sekalian, bukan seperti Pilpres apalagi. Gesekannya itu dengan saudara langsung di masyarakat, bapak dengan anak, ponakan dengan paman, segala macam. Ini nangkep nggak sih panitia di kabupaten nih? Nangkep nggak kalau resiko akibatnya sampai sedemikian parah itu? Bener nggak Pak? Sampai ribut dengan tetangga, sampai chaos, sampai masuk berita berkali-kali loh. Pilkades di Indramayu. Nah, contohnya tuh, kok ketika berulang, walaupun dengan panitia yang baru, ini kan punya pengalaman, punya jejak digital. Indramayu ini secara historis, ya kan, Pilkadesnya seperti ini. Ya hati-hati dong, jangan serampangan kayak gini, iya kan? Masa gara-gara ibunya anggota dewan tadi yang diceritakan bisa lolos, yang secara kredibilitas, kapabilitas yang diragukan, ya kan? Ini menyangkut reputasi bapak sekalian sebagai bawahan dari bupati, ya kan? Menyelenggarakan Pilkades yang cuma sederhana ini, uangnya dari rakyat, ya? Kok terkesan ya seperti itulah. Angel kadane sok nanti tidak baik lah. Iya tak Pak Bu. Jadi sokoten Pak Kadis, Bapak dari Unwir, terutama ini nih ya. Kalau apa sih sudah dari panitianya bermasalah, di Unwirnya juga bermasalah, kemudian tidak ada transparansi. Saya jabarkan kemarin ke Pak Kadis waktu hari Sabtu sore. Ini ujian wawancara dasarnya dari mana? Kok tiba-tiba ada persentasenya? Ujian tertulis sudah ada nilainya, dikali sekian persen, sama dengan sekian, dikurangi sekian persen sampai dengan sekian. Ini ujian wawancara kok tiba-tiba nongol nilainya gitu loh. Ujung-ujung metang lewat kayak Siti Maryam, laki-laki itu tuh metang, maksudnya ribet ya kalau analoginya seperti itu Pak. Ya, pohon. Jadi Pak Kadis atau Pak Dinas atau Pak Dewan, saya orang Indramayu, orang Balongan. Kalau bahasanya terlampau kasar, kami orang pesisir Pak, ada ketahuan. Jadi rada bunga, bakal angin. Jadi bahasa rada kasar, tolong dimaafkan Pak ya, gitu Pak Bu. Dari situ Pak. Intinya tuntutan saya kembali lagi ke substansinya. Teman-teman yang ada di sini sepakat bahwasanya tunda pemilihan Pilkades yang bermasalah terkait dengan calon yang lebih dari 5. Ya. Kalau bisa dibatalkan sampai ada keputusan yang clear terkait permasalahan itu. Karena bagaimanapun kita nggak bisa menyalahkan panitia yang di desa Pak, kasihan mereka. Intinya ini sampai-sampai yang punten, yang di atas sampean pulang kerja tidur sama anak istri di rumah adem, tapi panitia di lapangan. Ayo. So, sampai ya ke situ nalarnya kita ini. Pak Kapolsek yang di lapangan, yang mengamankan di lapangan, Pak Camat yang mengamankan di lapangan. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat Pak. Sampai di kabupaten pulang sore tidur aman, iya kan? Paling dapat WA gampang tuh dikit sedikit maning. Tapi panitia yang di lapangan, ketua panitia, wakil ketua panitia yang di lapangan, jadi bempernya bapak loh. Benar nggak Pak? Seperti itu. Jadi tolong, yang pertama
kami minta hari ini Senin tanggal berapa ini Pak? 24 November panitia harus menunda dan membatalkan tahapan pilkades terhadap desa-desa yang terindikasi bermasalah dengan temuan-temuan dan bukti-bukti yang akurat tadi. Itu tuntutan yang pertama. Ya, sampai clear. Karena bagaimanapun, saya info saja nih Pak, beberapa kubu-kubu yang sudah beberapa bakal calon kubu ini sudah mengajar ke PT UN loh, ke PT UN Bandung. Artinya, ketika prosesnya ini Bapak dipaksa dijalankan, proses yang bermasalah ini terpaksa dijalankan, nanti ujungnya Bapak yang repot. Dipanggil sidang lagi ke Bandung, ongkos lagi, ketua panitia yang di desa dipanggil lagi sebagai saksi, bener nggak ini? Terus kemudian ditemukan fakta-fakta, kemudian diketok palu di PT UN Bandung, batal. Calon kubu si Musdadi Bapak kelas terus buang duit. Betul, bener betul. So, 5 calon buang duit, kalian anggal, bengi untuk udut, pagami apa segala macam, gagal, terutama si Musdadi. Karena ditemukan fakta-fakta di persidangan di PT UN bahwasanya prosesnya dari hulu prosesnya itu sudah cacat, kemudian diketok palu di PT UN, pilmu di desa Sukajadi misalkan di desa Sukarja atau desa Pantau ini batal demi hukum. Mau ngomong apa Pak? Bapak repot lagi, Dewan repot lagi, Bupati repot lagi, kosong selama 6 bulan gak ada pimpinan, benar gak? Benar. Diadakan PLT, daerah keluarin kas lagi buat pemilihan ulang. Apa nggak 2 kali kerja? Makanya saya tegaskan, Bapak mau memperbaiki hari ini atau mau memperbaiki 4 bulan ke depan? Kalau Bapak-Bapak Dewan dan perangkat yang Bapak yang berkepentingan ini kemudian ditembuskan ke Pak Bupati mau memperbaiki hari ini, kosnya lebih kecil. Tapi kalau Bapak ingin melanjutkan desa-desa yang bermasalah ini, alasannya kolektif lah, ini lah, apa segala macam, lihat 4 bulan ke depan Bapak akan repot. Asian camat, kapolsek, ketua panitia pasti akan dipanggil. Panitia desa Sukajati ketuanya bolak-balik Bandung. Padahal setruk ini mau Nah, Iya, telung bulan setruk ya. iya kan? tanam bahala mau kan? Jadi tolong Bapak, intinya Bapak sebagai panitia dari kabupaten mau memperbaiki hari ini atau mau memperbaiki 3 bulan ke depan, nggak masalah. Saya terutama dari Sukarja nggak maksa, mau dilanjutin monggo dilanjutin, ya monggo dilanjutin. Tapi nanti ketika legalitas yang memenang itu dipermasalahkan kemudian digugat dan diketok palu tidak sah karena prosesnya cacat, siapa yang rugi? Ini secara logika aja Pak, kita berbicara kerangka hukumnya seperti itu. Saya bukan pengacara, saya bukan SH, bukan. Saya hanya rakyat biasa, tingkatnya Bapak Ayu. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Kalau misalkan memang respon dari Bapak panitia kabupaten ini keberatan karena ini kolektif apa segala macam, oke. Saya ajukan opsi yang kedua. Adakan tes uji wawancara di desa masing-masing dengan tim yang independen. Betul, wawancara ulang. Hah? Juga dites, hari itu juga dikeluarkan hasilnya. Ya, jangan nginep. Yes. Biar nggak ada suudon apa segala macam, karena biasanya penundaan apa segala macam itu biasanya kasih pemufakatan jahat. Betul. Ya kan saya juga dengar Pak, rapat pleno harusnya jam 3 sore kok bisa jam 10 malam, ada apa? Ya, rapat pleno itu harusnya jam 3 sore itu ditunda sampai jam 10 malam. Memangnya orang-orangnya daripada ke Swedia apa Amerika? Panitia plenonya sampai ditunda sampai sedemikian panjang. Itu dikasih Pak. Jadi yang kedua, kalau tuntutan saya dari sini cuma 2 itu Pak. Batalkan, tunda sampai clear, urusan ini clear. Yang kedua, adakan tes wawancara ulang, karena sebagian besar yang ada di sini itu mempersoalkan tes wawancara, hampir mayoritas. Nah, jadi kebalik antara BIMTEK-nya 40%, 60% apa segala macam. Ya ini seperti itulah dinamikanya. Jadi adakan tes wawancara ulang di desa masing-masing dengan tim yang sudah ditunjuk
dan punya integritas independensi yang konkret. Hari itu juga dites, hari itu juga dikeluarkan hasilnya. Karena mengacu kepada tuntutan kita ini untuk ditunda, untuk diadakan tes ulang, makanya penetapan hari ini dan besok itu dibatalkan dulu. Tolong Bapak instruksikan kepada panitia penyanyi desa untuk desa-desa bermasalah penetapan pengambilan nomor dibatalkan. Saya kira segitu aja Pak, karena bagaimanapun tadi narasi saya itu resiko di desa lebih besar daripada pilgub dan pilgub. Terima kasih Pak Hadis dan semua yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan keluhan, terus juga pertanyaan-pertanyaan baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaan yang ada dari pelaksanaan kegiatan pilu ini, khususnya dari sisi kubu-kubu atau desa yang memang lebih dari 5 calonnya, sehingga perlu dilaksanakan tes tambahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu maupun oleh tim panitia yang ada di lapangan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dahulu izin Pak Dewan ya, nanti ke Pak Asda dulu, setelah itu nanti akan ditambahkan dari Unwir. Mudah-mudahan karena hampir semua pertanyaan ini kalau saya lihat ya klasternya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Oos tuh ya, Pak Oo tuh 5 pertanyaan itu semuanya sama, di belakang juga terkait dengan hal itu. Maka mudah-mudahan nanti akan dijawab secara komprehensif baik dari sisi regulasi maupun secara teknis yang akan disampaikan oleh Pak Asda dan nanti ditambahkan oleh Pak Dr. Ismanuddin, dan tentunya kita juga akan sama-sama mendengarkan penyampaian jawaban tambahan dari Pak Dewan, baik Pak Jinda maupun Pak Sadar. Kepada Pak Asda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Komisi 1, Pak Jenderal, Pak Sadar, Pak Hadis DPMD, Pak Dekan, Pak Visip Unwir, Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati. Sebelumnya menyampaikan permohonan maaf karena Pak Sekda kebetulan sedang ada acara, beliau mewakilkan kepada kami untuk hadir menemui Bapak Ibu sekalian. Pak Sekda menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami menjelaskan mengenai regulasi yang ada di Kabupaten Indramayu, terutama terkait dengan penyelenggaraan pilu. Kami sebelumnya jauh-jauh hari Bapak Ibu dari bulan Mei ya, kami sudah berkomunikasi, Mei apa Juni itu Pak ya, sekitar bulan Mei itu ya, sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan perihal rencana pelaksanaan pilu di kita yang kemudian membutuhkan regulasi di atasnya. Kami tidak kurang dari 3 kali Bapak Ibu berkomunikasi, berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk penyelenggaraan pilu di Kabupaten Indramayu. Sampai dengan detik terakhir tanggal September ya. September kami masih konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal kepastian penyelenggaraan pilu di Kabupaten Indramayu yang menurut banyak orang ini kan belum ada PP-nya, belum ada Permendagri dan seterusnya. Oleh karenanya kami berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga negara yang memayungi pemerintahan di daerah. Nah, hasil konsultasinya demikian. Ya. Pada prinsipnya Kabupaten Indramayu diperbolehkan menyelenggarakan pemilihan kubu serentak, gitu kan. Tentu dengan beberapa
ketentuan Bapak, termasuk anggaran, termasuk kesiapan dan sebagainya. Oleh karenanya atas dasar itulah kami menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Jadi tidak ujuk-ujuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Panjang sekali kronologisnya. Terkait dengan regulasi kami, Perda, kami juga sudah membahasnya dengan DPRD, ya, dengan DPRD pada waktu itu. Kebetulan karena pada saat konsultasi dengan DPRD ke Kemendagri itu PP waktu itu belum turun. Punten saya potong Pak Asda. Langsung pada substansinya aja, karena kita ngumpul-ngumpul ini biar ada hasilnya Pak. Betul. Substansi dari belakang apa segala macam. Tuntutan kita tadi itu apa saja tolong dijawab. Nah kemudian ini kan hanya ada Asda nih, Sekdanya nggak ada. Nanti keputusannya hasil dari pertemuan ini apa? Jangan kita jauh-jauh dari Hargris, dari patrol, pulang-pulang nggak ada hasil apa-apa, ngapain? Saya selesaikan dulu Pak. Ya. Jadi seperti itu Pak, Anda nggak usah bertele-tele, susah saya berkata nanti dari diri kita langsung hari ini kita apa aja bisa nggak? Jawabannya apa, kemudian solusinya apa, udah itu aja Pak. Kalau masalah tahapan-tahapan itu kita udah paham semua lah, udah dari media Pak. Ya, itu aja Pak, Asda, punten. Perdanya sudah kita undangkan dan sudah melalui proses harmonisasi ke Kanwil Hukum Daerah, sudah melalui fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi. Nah, kemudian atas dasar itulah kami mengundangkan. Perbuknya pun demikian. Jadi secara mekanisme penerbitan Biro Hukum Daerah ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian. Terkait dengan nanti hal-hal teknis, maka nanti teman-teman bisa menjawab barangkali dari DPRD atau dari Umir untuk bisa menambahkan. Terkait dengan kewenangan ya Pak, yang dikembalikan pada kewenangannya. Lembaga resmi yang mempunyai kewenangan itulah yang menjadi patokan kita. Ketika kami mengesahkan Perda, otomatis rujukan kita adalah Mendagri, Kementerian Hukum dan HAM, dan provinsi sebagai lembaga yang berwenang dalam proses mekanisme tersebut. Mungkin itu dulu dari kami, sambil nanti menjelaskan secara teknis teman-teman yang lain dipersilakan. Kamu masih di Jabar, saya pengen tahu dulu Pak, nilainya berapa, hanya saya mau kualifikasi dulu. Dan dilempar dulu, tuntasnya dulu Pak. Pertanggungjawaban. Tadi, oke Pak. Tadi kembali kepada kewenangan ya Pak. Yang menilai itu adalah lembaga yang berwenang. Tidak, Bapak kan sebagai Betul. Sebentar, saya dulu saya Pak. Kewenangannya ada di panitia tentunya kan, di tim pansel. Nah itu sudah kewenangan mutlak Pak. Apapun hasil yang diterbitkan dari produk panitia, itulah hasil yang sudah final yang disepakati. hilang. Bapak kan sebagai kebiasaan itu. Nah, sampai saya juga mau gugat berarti. Akan ada kebocoran lagi. Kita sudah tidak dapat pertanyaan Pak, masih tidak percaya di sini Pak. Kosa Bandar. Jujur aku yakin demi Allah sumpah di sini berapa masalah? Jadi gini Pak. Enggak, ini biasa Bapak. Iya, sudah Pak. Ya, ini sudah menjadi keputusan panitia final dan mengikat kan itu Pak. Ya, kan Bapak kan Kewenangannya sudah ada. Buka secara umum ada media nasional. Selesai, saya nggak perlu pindah Pak. Ya, itu jawaban saya Pak. Itu jawaban saya. Ini adalah keputusan lembaga. Oke. Itulah yang berwenang. Itulah yang menerbitkan. Kita semua ya, Panselnya ada Pak, panselnya mana panselnya? Saya sekarang minta Pak hasil ujian murni. Nah, Panselnya mana panselnya? saya minta hasil. Ada nggak panselnya Pak? Ya. Sebentar. Kalau bapak-bapak tidak tidak bisa menerima atau kurang menerima, itu hak bapak. Betul, makanya di sini kan kita tujuannya itu. Transparansi sudah kami penuhi Pak. Masalah bapak yang memancing-mancing emosi. Sampaikan saja. Berapa bapak nunjukkan
Nah, ini nilai masihnya jelas di sini, jelas sekali ada. Jelas mana nilainya? Saya jelaskan dulu dalam selesai. Jadi rakyat yang berkuasa di negeri ini, kami atas nama rakyat memberi amanat kepada Anda untuk menjadi pelayan rakyat. Anda dibayar oleh kami melalui pajak. Itu, jadi kita mempertanyakan kinerja Anda. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kami menyampaikan dari sisi kewenangan, kembali lagi pada kewenangan Pak. Kewenangan kami sudah diterbitkan, itulah transparansinya, rekap hasil sudah disampaikan. Ujian tulis. Ini tidak ada transparansi, nilainya tidak ada Pak. Ini tidak ada nilai, ada kolom yang hilang Pak. Itu nanti ada yang menjawab. Iya Pak, sebagai juri saat itu. Panselnya suruh sini, panselnya dibuka. Sebagai juri saya pakai duit rakyat, bapak nggak bisa menjadi transparansi. Panselnya mana suruh sini? Tenang. Jangan ngomongin siapa panselnya suruh sini, dibuka nilai waktu diwawancara itu. Jangan dari hasil rapat pleno. Pak, di lapangan lebih panas daripada ini, Pak. Bapak jangan bikin panas ruangan Pak. Dari sana masyarakat sudah panas sekali. Bapak yang ketahui ya Pak, Bapak asisten daerah, mewakili bupati. Ingat di sini, Bapak harus menjadi penengah di sini. Jangan menjadi provokator di sini Bapak. Maka saya hanya minta klarifikasi Bapak. Mana Bapak saat itu sebagai juri? Saya minta mana nilainya? Kenapa saya nilainya 60? Bapak sendiri menunjukkan ada 90 di situ. Tidak betul kalau saya menunjukkan, tidak betul. Saya ulangi. Kami diberi amanat, kami diberi amanat ini menerima bapak-bapak ibu sekalian, kan gitu. Menyampaikan keluhan-keluhannya apa, ya kami terima, kami tampung, kan seperti itu amanat Pak Sekda. Kami menerima bapak-bapak, kami mewakili Pak Sekda hadir di sini, gitu kan Pak. Kami menjelaskan sesuai dengan kapasitas kami. Di luar itu ya kami tidak bisa menjelaskan, kan gitu. Ya, berarti ini nggak benar, ini nggak akan ada tuntas Pak, ini nggak akan tuntas Pak. Betul, berdasarkan kewenangan kami di tim pansel seperti itu Pak. Kewenangan kapasitas kami menyampaikan. Yang kami informasikan sudah dirangkum dari tes tulis, tes wawancara, hasil akhir seperti itu. Itulah transparansinya. Mohon maaf ya, sekarang gini, ketika tertulis itu ada transparansi, betul. Kita keluar, saya tanda tangani. Tetapi di tes wawancara nilainya mana? Harusnya kami sebagai peserta ini menandatangani. Ya. Hasilnya, ibarat kita ujian, Bapak pernah sekolah, Bapak pernah kuliah, otomatis akan keluar transkrip nilai. Betul. Tidak ujuk-ujuk nilai, ya wajar dong kami nanya, ada apa? Ini ada indikasi jual beli. Ya, nggak usah pakai bahasa transparan lah. Saya kira sudah kita sampaikan sesuai dengan Jelas. Bapak di sekolah nggak sama apa loh. Jelas ya, di sini ada nilai tertulisnya paling rendah. Kenapa wawancara dia rating 1? Ya, Ayo kita panggil mereka. Ya, saya sudah menjawab sesuai kewenangan kami. Nggak ada. Bukan jawaban Kalau kita ini Bapak caranya, ini akan bubar Pak. Udah ya Pak Jaya. ganti Pak Jai, ganti. Ali Boket Dewa sih ngetes Bapak. Iya. Iya. Bapak. Betul. Pantesan. Wah, sekarang Begini Pak. Duduk aja Pak. Duduk aja Pak. Duduk aja, biar persnya berdiri, nggak apa-apa, kita duduk aja. Kalau persnya berdiri nggak apa-apa. Kenapa tadi muncul reaksi di sana? Orang itu punya logika akal waras. Ya, betul. Bapak tadi komunikasi publiknya sangat buruk, putar-putar arogansi kekuasaan. Tadi bilang sudah regulasi. Kan saya bilang dari perda ini cacat. Bapak lalu berargumentasi surat dari Mendagri. Sudah saya bahas di negara mana ada regulasi berdasarkan cari kertas Pak, kecuali di negara yang sangat koruptif, Indramayu. Nah jadi alasan Bapak putar-putar sudah memenuhi kewajiban dan itu Bapak jawaban seperti orang tidak sekolah, kan sayang Pak. Kedua Pak, ya. Tadi saya harus juga tanya, Bapak sama pendidikannya bidang apa? Kan tadi sebut dokter. Supaya saya clear, mengacu pada logika Bapak, gitu. Betapa buruknya sistem kualitas pendidikan kita kalau itu dokter.
Kedua, Bapak bilang transparansi. Transparansi apa? Bapak tidak baca definisi transparansi dalam undang-undang. Tadi bilang ada fakta datanya, kolomnya dibuang. Ada data, kemudian bobotnya dipindah terbasis neraca, siap dan tergusur. Mereka dipindah. Lalu Bapak bilang, kami memenuhi kewajiban kita sudah transparansi. Dulu Bapak kuliah, ambil apa? Kalau pegawai itu bilang transparansi, masa saya harus menilai? Ya, kuliah pada pejabat yang sudah dokter S1 S2 tidak pantas. Ujian tidak kredibel. Jadi logika berpikir itu ada terstruktur. Sambil contoh, dia kan tadi berkelit soal Kemendagri. Apa Bapak dan Kemendagri itu benar? Saya kasih contoh nih. 2023 Bupati tidak hadir dalam pengesahan APBD. Menurut undang-undang, baca tuh dua anggota dewan itu, harusnya hak anggaran itu dikasih. Tapi Tito bisa telepon bahwa itu harus dicairkan. Patuh tidak terhadap undang-undang. Contoh kunku. Contohnya konkret kalau kemudian kementerian itu dianggap benar. Pada waktu interpelasi Pak, karena saya di dalam termasuk pengusul, muncullah dari Dirjen Kementerian Otonomi Daerah untuk menghentikan interpelasi. Pada konstitusional gitu loh. Lalu Bapak bilang bahwa regulasi sudah tepat dari mana? Bapak belajar tata negara di mana? Belajar ilmu sosialnya di mana? Ini perdebatan akademis loh Pak. Dan di berbagai forum saya bahas itu loh, kesemerawutan itu. Jadi jangan memberi penjelasan politik yang membuat orang marah, berat meja, kemudian juga mungkin akan melempar kursi. Itu tidak elok Pak. Mendingan begini nih, bahwa kami tidak bisa memutuskan, semua ini sudah dicatat, maka kami akan meeting dengan Sekda sebagai ex officio dan Bupati. Besok tunggu jawabannya. Dan kemudian biasanya saya bermasalah, ditunda. Konkret tidak ada bahwa jadi saya terpaksa mengajari para dokter, para S2 yang Malu. saya minta sekolah menjadi ngajari orang yang pintar-pintar balik. Makasih banyak Pak. Nanti dewan jangan berpikir disuruh ketok malu. Saya tak kasih catatan. Mainin partisipasi tidak sesuai, tidak dilanggar oleh DPR. Terima kasih. Dukung Pak Dewan, ayo Pak Dewan, lanjut, Pak Dewan dukung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada DPRD yang saya hormati, Pak Jabar selaku Kabar Hukum, rekan-rekan dari Desa Patrol, Desa Karja, Desa Sukajati, rekan media, dan juga tim polisi yang saya hormati dan kami sebutkan satu persatu. Pertama, terima kasih atas kunjungannya dan penyampaiannya. Saya mengetahui betul bagaimana proses perjalanan pilu, tapi saya nggak mau juga berbicara panjang lebar bahwa terkait dengan kepanitiaan pelaksanaan pilu, kami di Komisi 1 juga ada beberapa hal yang seharusnya saya juga sampaikan, karena kami di Komisi 1 pertama mengenai seleksi tidak ada komunikasi keterlibatan dalam memantau monitoring seleksi. Kemudian saya secara rasional bahwa secara objektif menilai ada kualifikasi pendidikan, pengalaman itu yang menjadi patokan. Terlepas dari dinamika yang ada, saya nggak mau berkomentar karena itu di luar kewenangan kita. Tetap kita juga harus menyampaikan mengenai keterbalikan yang diperlukan itu adalah 60% hasil tes tulis, 40% tes wawancara. Tetapi pada pelaksanaannya terbalik. Ini juga butuh alasan yang mesti disampaikan oleh panitia pilu. Jujur, mohon maaf juga atas dasar instruksi pimpinan DPRD kepada kami selaku Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, mohon maaf tidak bisa langsung menemui bapak-bapak, tapi dimandatkan kami. Sehingga kami meminta bahwa kepada panitia penyelenggara, kepada pemerintah daerah mengenai 17 desa yang melaksanakan bahan PU ini untuk dikoordinasikan terlebih dahulu. Karena kami hanya memberikan rekomendasi
karena DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan pelaksanaan Pilbu, tetapi kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk bagaimana menyelesaikan 17 desa yang melaksanakan tes seleksi yang lebih dari 5 ini. Mungkin itu bapak-bapak yang saya hormati. Artinya keluhan dan lain sebagainya sudah kami catat semua. Ini juga bagian dasar kami untuk menyampaikan ke pimpinan, dan mohon kepada panitia panitia pelaksanaan Hulu, mohon untuk dikoordinasikan kepada pimpinan dalam hal ini Pak Bupati untuk menentukan langkah-langkah solusi terkait dengan beberapa desa yang melakukan gugatan. Mungkin itu Pak kami dari DPRD, karena kalau berbicara dari awal sampai akhir tadi saya sepakat bahwa budak pada intinya. Tetapi apa yang disampaikan Pak Jabar, Pak Oo mengenai Perda Desa, kami betul mengalami dan mengikuti. Bahkan saya sendiri masuk pansus. Bahkan saya orang yang paling mengawal terkait dengan persoalan pelaksanaan Pilbu. Jadi kami tahu persis, sehingga kejadian-kejadian seleksi ini di Unwir ini ya kami juga meminta kepada kepanitiaan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Mohon untuk disikapi, mangga keputusan dan lain sebagainya kami serahkan kepada pihak yang mempunyai kewenangan, tetapi kami mendorong DPRD mendorong, meskipun kami menyampaikan hal ini kepada panitia tingkat kabupaten. Mungkin itu dari saya barangkali Pak. Jangan dorong aja, diawasi Pak. Fungsi Dewan itu kan sebagai controlling. Betul. Sekarang jelas, ini kan ada beberapa polemik. Nah sekarang saya minta dorong lagi, jangan aja, tapi instruksikan. Tadi hasil nilai yang murni itu segera instruksikan. Mana? Minta sekarang. Supaya biar gamblang, biar nongol, dan itu sudah benar-benar ditandatangani, tidak ada rekayasa apapun. Ya, karena ini mosi tidak percaya sangat tinggi, karena jelas-jelas ada pesanan-pesanan tertentu. Yang kedua, segera lakukan skema ini, dan mendorong. Dan yang ketiga, jangan hanya sekedar mendorong, putuskan bahwasanya sengketa ini masih berproses dan aktivitas pemilihan guru ditunda. Yang 17 desa tunda dulu. Karena bicara transparansi hari ini harus ketua panitia pelaksananya siapa? Artinya kami belum bisa memutuskan menunda atau melanjutkan. Paling tidak kami meminta kepada panitia tingkat kabupaten untuk mengkaji ulang atau membereskan terkait 17 desa ini. Hasilnya silakan. Apakah nanti di tes ulang, apa nanti ditunda, atau nanti ini saya serahkan kepada panitia penyelenggara dan juga pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif. Saya minta pengawalan khusus. Kami akan selalu meminta, akan selalu memantau teman-teman di panitia kabupaten. Tampaknya Jadi intinya kami mengucapkan terima kasih, mohon jaga kondusivitas Pak. Dalam video ini jangan sampai mengundang ya tadi karena tadi yang disampaikan oleh gesekan-gesekan yang kencang. Intinya kami DPRD sepakat dengan teman-teman, tuntutan teman-teman, karena kita juga tadi keterbalikan mengenai skema tes ini yang saya juga tanda tanya. Ada 60% tes, 40 wawancara, tetapi pada pelaksanaannya terbalik. Ini ada apa? Saya sih mengkajinya secara objektif itu saja. Kesengajaan betul. Mungkin saya tambahkan barangkali tadi cukup gambarnya jelas oleh sadar bahwa tadi kami memang sudah menerima perwakilan dari Sukarja. Maka ini memang seputar ini juga ketidakpuasan terhadap hasil seleksi di panitia, terutama yang kaitan dengan 17 desa itu. Kami juga tadi sudah menyampaikan bahwa ini kelihatan kami juga agak ragu ketika melihat perhitungan dan tadi ya untuk perkalian jadi dengan kebalik kelihatannya. Itu saya kira ya yang cukup jelas dari Dewan. Kami juga berharap bahwa pelaksanaan ini tidak menimbulkan resiko yang cukup tinggi, dan juga ini kepada panitia saya kira ya ini bisa disikapi persoalan ini. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
boleh kami menambahkan jawaban atau gimana Pak? Boleh. Harus. Harus. Bentar ya Pak. Ya, tadi kan Bapak menyampaikan keluhan, menyampaikan pertanyaan, punten. Maaf, kira bukan keluhan, bukan pertanyaan. Iya. Berarti kan nanti ya butuh jawaban kan Pak? Ya, jawaban konstitusional berdasarkan peraturan undang-undang. Iya. Iya. Oke. Mempertanyakan, maka kami izinkan kami sebagai bagian dari pansel dan juga kepanitiaan pemilihan kubu untuk menjawab beberapa hal yang ditanyakan. Setuju nggak Pak? Setuju ya Pak? Nah, setuju nih, saya menjawab beberapa hal, termasuk juga nanti akan ditambahkan oleh Pak Doktor yang pada saat diundir menyampaikan sosialisasinya yang menjadi salah satu dipertanyakan kenapa komposisinya itu 40-60 atau kebalik-balik 60-40 ya Pak ya. Walaupun jawaban saya tentunya punten nih, mungkin tidak memuaskan dari seluruh pertanyaan dan perasaan Bapak Ibu sekalian. Satu, tadi kalau terkait dengan kejelasan regulasi sudah disampaikan oleh Pak Asda, itu clear seperti apa dari mulai awal sampai dengan akhir pemerintah daerah Kabupaten Indramayu memutuskan untuk melaksanakan pemilihan kubu serentak tahun 2025. Kami berharap betul bahwa pelaksanaan pemilihan kubu di tahun 2025 ini khususnya di Kabupaten Indramayu bisa terselenggara dengan baik. Kenapa? Karena tantangannya lumayan berat. Kenapa? Karena satu-satunya kabupaten di Jawa Barat selain Karawang yang menyusul kemudian yang melaksanakan pemilihan kubu di tahun sekarang ini. Yang kedua, apakah panitia mengacu pada Pergub pembobotan 40-60? Nanti secara teknis juga akan disampaikan oleh Pak Dr. Ismanuddin sebagai pembicara ketika sosialisasi. Saya yakin Pak Tabroni, Pak Jai, Pak Enci Sucita, Ibu Eli hadir di sosialisasi hari Rabu tanggal 12 November 2025 di Aula Unbir tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, di paparan yang disampaikan, satu, berdasarkan peraturan Bupati 30 2025 di pasal itu dibuatkan ketentuan bahwa ada dua hal ya, dua komponen lah untuk penilaian. Satu komponen yang mengandung 3 kriteria tadi, usia, pengalaman kerja, dan juga tingkat pendidikan. Sekaligus sudah tadi menjawab. Kalau BPD itu masuk pengalaman kerja tidak? Masuk Pak, sebagai komponen pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang di lembaga pemerintahan ya. Tadi jadi clear ya kayak ada Pak Tobroni dengan nilainya ya, dan ada nilainya kan ya. Nanti secara teknis kenapa dimaukan ini mungkin nih Pak, bisa jadi Bapak ketika menyampaikan persyaratan kelengkapan bakal calon tidak melengkapi dengan SK yang ditanyakan ke panitianya satu. Jawabannya itu itu yang menilai bukan panitia desa Pak. Itu yang menilai bukan panitia desa. Secara mekanisme bahwa untuk penilaian 3 kriteria tersebut dilakukan oleh panitia desa pada saat di penetapan atau dilaksanakannya verifikasi kelengkapan berkas. Jadi di kelengkapan berkas itu persyaratannya dipenuhi atau tidak, berkas syarat-syarat yang lengkap juga nggak mungkin ikut tes. Wabil khusus untuk yang lebih dari 5 ini, kalau nggak lengkap juga nggak mungkin ikut tes. Berkas tersebut berpengaruh terhadap penilaian yang akan disampaikan kepada panitia kabupaten. Karena mekanismenya ketika panitia desa itu memverifikasi, ternyata kelengkapan berkasnya itu dari para pendaftar itu ternyata lebih dari 5.
yang memenuhi berkas persyaratan. Maka saat itu panitia melaporkan kepada BPD, BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat. Oleh karena itu termasuk kelengkapan dokumen-dokumennya sudah dibuatkan verifikasi dan penilaian dari panitia yang ada di desa. Itu Pak, yang terkait dengan BPD. TK itu tidak masuk kewenangan panitia desa Pak. Kata siapa? Kata siapa? Saya malam begitu surat terima, langsung saya hubungi panitia. Panitia bilang kalau urusan ini bukan urusan kita, itu yang isi di sana. Ya kalau formatnya kan kita yang isi, yang buat, tapi angka-angkanya itu kan datangnya dari panitia desa. Ya clear kalau itu seperti itu regulasinya. Dua, terkait dengan 40-60 di sosialisasi itu dinyatakan clear betul tadi. 40%, 60% itu adalah tes tambahan. Nah, cuma itu saja diatur di dalam Pergub, gitu kan? 60% di tes tambahan. Di panitia kepemilihan, di panitia seleksi, bahwa 60% itu terbagi menjadi dua komponen. Ada tes tertulis dan tes wawancara. Disampaikanlah di dalam sosialisasi di tanggal 12 tersebut. Saya ingat betul dan menjadi atensi pada saat itu oleh Pak Dr. Ismanuddin bahwa komposisi 60% dan 40% adalah opsional. Makanya dari semua huruf itu warnanya hitam, tapi khusus yang itu warnanya merah. Akhirnya kami tim seleksi itu merapatkan gimana antara posisi 60-40 ini. Akhirnya dikaji. Kenapa kalau 40, kenapa 60? Akhirnya ditetapkan deh, singkatnya ditetapkan 60 wawancara, 40 tes tertulis. 60 wawancara, walaupun besar nih 60, tapi semua peserta itu sudah dikasih modal. Semua sudah dikasih modal, nilainya 60. Tidak boleh penilai itu menuliskan di bawah 60. Jadi walaupun proporsinya 60, tapi mereka sudah dikasih modal, nilainya 60. Jadi hanya 40 dari 60 tersebut karena mereka masing-masing sudah punya modal. Kenapa 60? Berdasarkan kajian yang dilakukan dan simulasi yang dilakukan ketika rapat itu sebelum ditetapkan, itu untuk mendongkrak nilai-nilai pengalaman sebelumnya bahwa nilai tes tertulis rata-rata 41, tapi alhamdulillah untuk tes tertulis tahun sekarang nilainya naik menjadi 51 rata-ratanya gitu. Yang tertinggi 80, yang terendah 14 atau 24 yang terendah. Jadi rata-rata itu 51. Secara tertulis alhamdulillah baik. Tapi proporsi tadi 60-40 dengan dikasih modal masing-masing 60 digunakan untuk supaya bahwa rata-rata nanti keseluruhan dari seluruh peserta 122 orang itu yang agak pantas nilainya gitu kan. Ada nilai minimal misalnya 70 dari total keseluruhannya gitu kan. Seperti itu. Kalau dibalik nanti nilainya lebih kecil. Jadi kok masa sih nilainya kecil? Itu alasannya. Dan itu sudah disimulasikan dan dibuatkan ketetapan oleh panitia seleksi. Jadi seperti itu tuh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau terkait dengan 40-60, makanya sok aja di ketika sosialisasi 2017 saya panitia Pak, tidak ada begini. Itu kan Bapak mungkin desanya tidak melaksanakan tes tertulis. Iya serentak, tapi desanya kan tidak ada yang lebih dari 5. Maka saya tanya. Enggak, dari semua juga kan berdasarkan undang-undangnya, berdasarkan aturannya 6/2014 tentang pemilihan tentang desa, bahwa dibatasi maksimal para calon itu 5, paling banyak 5, paling banyak 5. Sehingga mohon maaf, Bapak bertele-tele berbicara seperti ini percuma Pak. Karena apa? Jelas, ini opsional itu sudah disampaikan bahwasannya dalam BIMTEK. Tetapi kenapa ketetapan 40-60 dibalik tadi tidak disampaikan kepada kami sebagai bakal calon kubu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kan sudah disampaikan. Kalau metode tadi ada modal, kenapa saya hanya diberikan modal? Berarti 3 penguji ini tidak memberikan nilai pada diri saya. Kan ada nilai modal itu di 60 kan? iya, 60. 60 itu adalah modal. Dan berarti ketika ada 3
penilaian, berarti ada tambahan modal dong, ada penambahan nilai. Kenapa ini kita saya diberikan 62? Berarti ada apa? Ini jelas ada rekayasa, Pak. Jelas, dari seperti ini aja sudah jelas Bapak sudah merekayasa bagaimana caranya ada trik-trik tertentu untuk meloloskan seseorang dan menjegal seseorang. Tolong terbuka. Lihat kontennya di sana, menuju wilayah bebas dari korupsi. Silahkan, iya betul. Iya, makanya tolong. Sekarang ini bertele-tele. Konkretnya saja. Yang kami minta adalah pertama, kembalikan skema seperti ini, atau kalau Mama bisa menegaskan bagaimana alasannya, kenapa kami Pak balon-balon ini tidak diberikan informasi. Buat apa kan sudah diberikan informasi ketika sosialisasi. Ini. Iya kan kamu menyampaikan itu di sosialisasi, gitu kan? Pas perubahannya, Pak. Perubahan. Bukan, tidak ada yang berubah, tapi itu kita sampaikan itu opsional. Supaya tidak ribet, Bapak tadi alasannya kajian. Ya. Ini ada bilang Nah, betul. Betul. Saya bacakan Bentar, sosialisasi. udah nilai murni saya keluarin deh mana? Itu ada tambahan kajian. Nilai murni. Kedua, Pak, ya, tadi kan ini kelemahannya. Bapak kajiannya bagaimana saya juga tidak paham. Iya. Di undang-undang mengatakan boleh 2 maksimal 5. Kenapa harus 5? Kalau panitia seleksi itu punya parameter bahwa yang nilainya D atau 4 itu tidak lolos, mestinya Undip sebagai akademisi itu bikin dulu bahwa standar nilainya untuk kemajuan idama ini kalau nilainya di bawah 6 tidak lulus, lalu mencari berapa gitu loh. Betul. Tidak perdebatan ini jadi karena tidak ada standar. Kita diskusi apa ya? Iya. Kita diskusi ya. Modal itu dari mana? Gini. Pak, Inisiatif modal dari mana? Gini Pak, ketika memang ada passing grade mutu standar calon itu katakanlah 60. Bukan Pak, makanya kita bukan menggunakan passing grade. Ya, oke, Pak. Ini kan Pak. kita Ini, Pak. menyeleksi maksimal 5. Betul. Tinggal di ranking saja Pak, nilai besar kecil tinggal di Iya, ranking. Jadi nggak bisa ada makanya sekarang itu kan yang digunakan adalah ranking, yang dipakai itu bukan passing grade. Itu Pak, problem di kajiannya apa? Karena tidak menggunakan standar soal berapa standar minimal yang harus dilampaui. Betul. Tapi undang-undangnya maksimal 5, dipakailah 5. Yang enggak terus modal tuh, Pak Adis, modal tuh dari mana? Dasarnya apa ngasih modal tuh? Dasarnya Terbodoh suidak kok. modal itu dari mana modalnya? Yang membantu memberikan tugas. Ya Pak. Saya adalah salah satu yang memberikan penjelasan sosialisasi pada saat dilakukan fintech tanggal 12. Ya. Poin-poin yang saya sampaikan, terutama yang terkait dengan kewenangan ya panitia, bahwa di dalam konteks penilaian itu hanya diatur 40% dan 60%. 40% jelas ya, untuk PK, untuk pendidikan, dan untuk usia. Sudah clear itu Pak dalam masalah. Kemudian yang kedua, mohon izin Pak sebentar, saya jelaskan dulu Pak. Saya pada saat fintech dengan tegas saya sampaikan dan berkali-kali Pak ya, saya tegaskan atensi bahwa pada saat simulasi nilai yang terakhir itu kami memberikan catatan merah bahwa ini menjadi kewenangan panitia karena di situ tidak diatur Pak skor pembagian ujian tertulis maupun ujian wawancara, sehingga pada saat itu ada salah satu temannya, coba Pak tolong simulasikan. Saya berikan simulasi dengan formula yang tadi. Artinya pada saat penugasan itu saya sampaikan bahwa ini adalah simulasi, ya. Jadi seperti itu. Dan kalau dari rekamnya bisa tunjukkan kepada saya, ya, bahwa saya saat itu adalah ini simulasi. Saya simulasikan nilai skor nilai pada saat kita menggunakan kriteria seperti ini. Ya seperti itu ya. Jadi mohon maaf. Yang kedua, ini pada saat saya sampaikan, pada saat saya kalau nggak salah penghujung terakhir Pak ya, penghujung fintech itu ada satu penanya, saya lupa dari mana. Tunjukkan Pak bagaimana akan menilai nanti. Sebentar Pak. Simulasi itu
jangan sampai mengambil tafsir baru. Simulasinya itu berdasarkan Pergub 3. Berdasarkan Pergub. Nah, kalau berdasarkan Pergub misalnya kan suruh baca. Ya. Tolong dibaca pembobotan itu. Kedua, simulasi oke diambil ini satu bulan Pergub. Tapi bagaimana tidak ada standar nilai? Itu Bapak kan ngajar. Mohon maaf Pak, begini. Harus cek. Jadi itu dulu logika berpikirnya sehingga tidak ribut. Begini Bapak, mohon izin saya jelaskan ya, saya jelaskan. Kalau kami menggunakan standar, misalnya begini Pak ya, ini kan sudah diatur dalam undang-undang. Justru itu loh Pak. Ya, makanya kami inisiatif panitia memberikan rapat. Begini tugas akademisi, panitia kan tidak diatur. Rapat dengan panitia seleksi dari Maksud saya begini Bapak, kalau kami memberikan passing grade, ya, kemudian diketahui dari mungkin 10 orang, yang saya jual bagaimana? Ya tidak apa-apa. Ya bukan tidak apa-apa Pak, aturan Pergubnya 5 orang. Jangan baca Pergubnya, yang ranking Pak. Itu boleh mengambil kebijakan 2 atau 3, tapi kalau 1 tidak boleh. Itu logika akademiknya Pak. Mohon maaf Bapak, saya tidak berpikir lebih jauh ya. Maksud saya begini, ya, saya berdasarkan aturan perundang-undangan, ya, yang saya pahami bahwa konteksnya itu tidak diatur, ya, tidak diatur. Kalau 5 bagaimana harus 5? Kemudian 2 diputuskan gitu ya. Bagaimana kalau diputuskan 2? Akademik Bapak yang dipertonton dan kepada publik gugur Pak. Mohon maaf Bapak. Pertanyaan saya balik ya. Ya. Kalau amanat undang-undang menguji 5, kemudian saya harus bukan menguji maksimal 5. Maksimal 5. Jangan Ini maksimal 5 Pak. Ini kebijakan. Meranking 5 yang dipilih. Keputusan bupati misalnya, kalau misalnya ini panitia mampir bahwa 3 pada memberi standar pada sampean, tidak punya range akademik soal nilai D itu lulus atau tidak, E itu lulus atau tidak. Itu kelemahan panitia ini yang membuat orang marah. Ya, kami bertugas meranking Bapak, tidak memberikan passing logika grade. akademik sampean itu gugur secara akademik. Logika berpikirnya loh. Bagaimana gugur? Ya tadi. Aturan undang-undangnya jelas Bapak. Baca, harus 5 itu baca. Maksimal minimal 2. 2 setinggi-tingginya 5. Udah benar-benar 1 sampai 5. Itu perda turunan dari undang-undang. Pergub itu turunan dari perda. Itu konstruksi ketatanegaraan ya Pak. Minimal 2, maksimal 5 Pak. Bukan harus 5 bukan. Skor PDW. Ini saran kami regulasinya keliru. DPR harus membahas kalau ada perubahan perda maka batal semua. Fundamentalnya udah rapat. Ini disampaikan. Udah lah jangan ini dirapatkan. Belajar ya. Panitia balas. Selesai. Saya sudah melakukan regulasi mana? Suruh baca pasal Pergubnya tidak ketemu. Iya, kalau baca-baca. Jangan kemudian dikasih sendiri. Kebawe, coba kami regulasi C. Orang yang dulu Izin, saya bacakan pasal 17 ya Pak ya, di Pergub 30 2025. Panjang nih banyak ayatnya. Pasal 17 ayat 1. Dalam hal calon kumu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 lebih dari 5 orang, panitia pemilihan kumu melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada bupati melalui camat paling lama 3 hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir. Ayat 2. Dalam hal calon kumu yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, panitia pemilihan kabupaten melakukan seleksi tambahan. Stop, sudah. Bapak baca undang-undangnya. Pergub itu kontradiktif dengan undang-undang. Baca undang-undang nomor 3 2004 maupun undang-undang lama. Itu maksimal 5. Di situ perda. Kemudian ada bahasa yang tidak benar. Strukturnya itu. Kalau calonnya lebih 5, bisa 5.
Itu dulu cara berpikir akademik itu dulu loh yang dibahas. Percuma kita ini kalau menghadapi perdebatan politik tidak ada gunanya. Perdebatan akademik. Kalau Bupati Dewan mengatakan bahwa itu harus riba, mana argumentasi konstitusionalnya, undang-undangnya? Kan patah. Jadi biang gerok. Tidak menggunakan dengan menjadi problem masyarakat. Padahal Pak dosen di sekolah di kampus ngomong kalau nilainya dia tidak lulus. Itu yang menjadi masalah. Konkret tuh berpikir akademiknya konstitusional kepentingan politik dan kepentingan lain. Masa iya seorang akademik kita nekat? Lain tapi jelas, aku izin Pak Dewan. Yang jelas kompetensi dan kredibilitas orang berantem bermain dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya meminta Pak Dewan segera mengkaji ulang pelaksanaan ilmu ini. Kalau bisa dan seharusnya ditunda Pak Dewan, ditunda. Dan itu perlu ada audit. Konkret ditunda langsung wis. Nanti kita coba untuk ini ya. Tadi Bapak sekalian ya. Kalau itu perdebatan terus, menyelesaikan masalah. Ini disampaikan pimpinannya sehingga ini bisa diputuskan. Termasuk harapan dari Bapak sekalian. Ya betul. Seperti itu. Sampaikan dulu Pak. Kali tidak bisa memutuskan sendiri. Ini ada yang Bapak-bapak yang hormati, mohon izin, Bapak-bapak Ibu yang hormati, kami sudah menangkap apa yang sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kegiatan penyampaian aspirasi kami catat. Insya Allah kami laporkan kepada Pak Bupati, Pak. Terima kasih. Hadirkan Bupati, Pak. Hadirkan Bupati, ada bertanggung jawab. Hadirkan Bupati. Kami kira sudah cukup ya Bapak Ibu. Apa ada perlu sampaikan lagi? Ya belum cukup Pak. Ya, yang Bapak sampaikan sudah kami catat dan insya Allah kami sampaikan kepada Pak Bupati. Ya Pak ya. Bapak Ibu mohon sabar. Maaf nih. Jadi kalau memang mau disampaikan kepada Bupati, yang pertama itu ini banyak kejanggalan. Jadi yang namanya pemilu ini yang bermasalah itu harus tunda dulu. Dan juga ini kepada panitia saya kira ya ini bisa disikapi. Janji minum. Ya, saya kira itu terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami menambahkan jawaban atau gimana Pak? Karena begini. Sudah ada putusan Pak. Ya, tadi kan Bapak menyampaikan keluhan, menyampaikan pertanyaan, punten. Harus maaf kira bukan keluhan, mempertanyakan. Iya. Berarti kan nanti menurut saya. Ya, butuh jawaban kan Pak? Ya, jawaban konstitusional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Iya. Bukan dulu. Iya. Oke. Mempertanyakan, maka kami izinkan kami sebagai bagian dari pansel dan juga kepanitiaan pemilihan kubu untuk menjawab beberapa hal yang ditanyakan. Setuju nggak Pak? Setuju ya Pak? Nah, setuju nih, saya menjawab beberapa hal, termasuk juga nanti akan ditambahkan oleh Pak Dokter yang pada saat di Unwir menyampaikan sosialisasinya yang menjadi salah satu dipertanyakan kenapa komposisinya itu 40-60 atau kebalik-balik 60-40 ya Pak ya. Walaupun jawaban saya tentunya punten nih mungkin tidak memuaskan dari seluruh pertanyaan dan perasaan Bapak Ibu sekalian. Satu, tadi kalau terkait dengan kejelasan regulasi sudah disampaikan oleh Pak Asda, itu clear seperti apa dari mulai awal sampai dengan akhir pemerintah daerah Kabupaten Indramayu memutuskan untuk melaksanakan pemilihan kubu serta
tahun 2025. Kami berharap betul bahwa pelaksanaan pemilihan guru di tahun 2025 ini khususnya di Kabupaten Indramayu bisa terselenggara dengan baik. Kenapa? Karena tantangannya lumayan berat. Kenapa? Karena satu-satunya kabupaten di Jawa Barat selain Kerawang yang menyusul kemudian yang melaksanakan pemilihan guru di tahun sekarang ini. Yang kedua, apakah panitia mengacu pada Pergub pembobotan 40-60? Nanti secara teknis juga akan disampaikan oleh Pak Dr. Ismanuddin sebagai pembicara ketika sosialisasi. Saya yakin Pak Tabroni, Pak Jai, Pak Enci Sucita, Ibu Eli hadir di sosialisasi hari Rabu tanggal 12 November 2025 di Aula Urbir tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, di paparan yang disampaikan, satu, berdasarkan peraturan Bupati 30/2025 di pasal itu dibuatkan ketentuan bahwa ada dua hal ya, dua komponen lah untuk penilaian. Satu komponen yang mengandung 3 kriteria. Tadi usia, pengalaman kerja, dan juga tingkat pendidikan. Sekaligus juga tadi menjawab, kalau BPD itu masuk pengalaman kerja tidak masuk, Pak, sebagai komponen pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang di lembaga pemerintahan. Ya, tadi tambah nilainya. Jadi clear ya Pak ya, ada Pak Tabroni nilainya ya, dan ada nilainya kan ya. Nanti secara teknis kenapa dinolkan ini mungkin ya Pak, bisa jadi Bapak ketika menyampaikan persyaratan kelengkapan bakal calon tidak melengkapi dengan SK ada. Sudah ditanyakan ke panitianya saya belum jawabannya ada yang kecamatan Pak. Mereka itu yang menilai bukan pemerintah desa Pak. Mereka itu yang menilai bukan pemerintah desa. Secara mekanisme bahwa untuk penilaian 3 kriteria tersebut dilakukan oleh panitia desa pada saat di penetapan atau dilaksanakannya verifikasi kelengkapan berkas. Jadi di kelengkapan berkas itu persyaratannya dipenuhi atau tidak, berkas syarat-syarat yang diajukan apa saja, wabil khusus untuk yang lebih dari 5 ini, kelengkapan berkas tersebut berpengaruh terhadap penilaian yang akan disampaikan kepada panitia kabupaten. Karena mekanismenya ketika panitia desa itu memverifikasi, ternyata kelengkapan berkasnya itu dari para pendaftar itu ternyata lebih dari 5 yang memenuhi berkas persyaratan. Maka saat itu panitia melaporkan kepada BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat. Oleh karena itu termasuk kelengkapan dokumen-dokumennya sudah dibuatkan verifikasi dan penilaian dari panitia yang ada di desa. Itu Pak, yang terkait dengan BPD. PK itu tidak masuk kewenangan panitia desa Pak. Kata siapa? Kata siapa ini? Saya malam begitu surat terima, langsung saya hubungi panitia bilang kalau urusan ini bukan urusan kita, itu yang mesti di sana. Ya kalau formatnya kan kita yang isi, yang buat, tapi angka-angkanya itu kan datangnya dari panitia desa. Ya clear kalau itu seperti itu regulasinya. 2, terkait dengan 40-60 di sosialisasi itu dinyatakan clear betul tadi 40%, 60% itu adalah tes tambahan. Nah, cuma itu saja diatur dalam Pergub kan, 60% di tes tambahan. Di panitia kepemilihan, di panitia seleksi bahwa 60% itu terbagi menjadi 2 komponen. Ada tes tertulis dan tes wawancara. Disampaikanlah di dalam sosialisasi di tanggal 12 tersebut. Saya ingat betul dan menjadi atensi pada saat itu oleh Pak Dr. Ismanuddin bahwa komposisi 60% dan 40% adalah opsional. Makanya dari semua huruf itu warnanya hitam, tapi khusus yang itu warnanya merah. Akhirnya kami
tim seleksi itu merapatkan gimana antara posisi 60-40 ini. Akhirnya dikaji. Kenapa kalau 40, kenapa 60? Akhirnya ditetapkan deh, singkatnya ditetapkan 60 wawancara, 40 tes tertulis. 60 wawancara, walaupun besar nih 60, tapi semua peserta itu sudah dikasih modal. Semua sudah dikasih modal, nilainya 60. Tidak boleh penilai itu menuliskan di bawah 60. Jadi walaupun proporsinya 60, tapi mereka sudah dikasih modal, nilainya 60. Jadi hanya 40 dari 60 tersebut karena mereka masing-masing sudah punya modal. Kenapa 60? Berdasarkan kajian yang dilakukan dan simulasi yang dilakukan ketika rapat itu sebelum ditetapkan, itu untuk mendongkrak nilai-nilai. Pengalaman sebelumnya bahwa nilai tes tertulis rata-rata 41, tapi alhamdulillah untuk tes tertulis tahun sekarang nilainya naik menjadi 51 rata-ratanya gitu. Yang tertinggi 80, yang terendah 14 ya. 14 sama 24 yang terendah. Jadi rata-rata itu 51. Secara tertulis alhamdulillah baik. Tapi proporsi tadi 60-40 dengan dikasih modal masing-masing 60 digunakan untuk supaya bahwa rata-rata nanti keseluruhan dari seluruh peserta 122 orang itu ya agak pantas nilainya gitu kan. Ada nilai minimal misalnya 70 dari total keseluruhannya gitu kan. Seperti itu. Kalau dibalik nanti nilainya lebih kecil. Jadi kompensasi nilainya kecil. Itu alasannya. Dan itu sudah disimulasikan dan dibuatkan ketetapan oleh panitia seleksi. Jadi seperti itu tuh Bapak dan Ibu sekalian. Nilainya naik menjadi 51 rata-ratanya gitu. Yang tertinggi 80, yang terendah 14 ya. 14 sama 24 yang terendah. Jadi rata-rata itu 51. Secara tertulis alhamdulillah baik. Tapi proporsi tadi 60-40 dengan dikasih modal masing-masing 60 digunakan untuk supaya bahwa rata-rata nanti keseluruhan dari seluruh peserta 122 orang itu ya agak pantas nilainya gitu kan. Ada nilai minimal misalnya 70 dari total keseluruhannya gitu kan. Seperti itu. Kalau dibalik nanti nilainya lebih kecil. Jadi kompensasi nilainya kecil. Itu alasannya. Dan itu sudah disimulasikan dan dibuatkan ketetapan oleh panitia seleksi. Jadi seperti itu tuh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau terkait dengan 40-60, makanya sok aja di ketika sosialisasi Tadi ada bahasa 2017 saya panitia Pak, tidak ada begini. Itu kan Bapak mungkin desanya tidak melaksanakan tes tertulis. Serentak Pak, nggak ada. Iya serentak, tapi desanya kan tidak ada yang lebih dari 5. Maka saya tanya. Enggak, dan semua juga kan ada Pak. Berdasarkan undang-undangnya, berdasarkan aturannya 6/2014 tentang pemilihan tentang desa, bahwa dibatasi maksimal para calon itu 5, paling banyak 5, paling banyak 5. Gitu. Dari maaf saya interupsi, mohon maaf Bapak bertele-tele berbicara seperti ini percuma Pak. Karena apa? Jelas ini opsional itu sudah disampaikan bahwasannya dalam BIMTEK. Tetapi kenapa ketetapan 40-60 dibalik tadi tidak disampaikan kepada kami sebagai bakal calon kubu? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Dan kalau metode tadi ada modal, kenapa saya hanya diberikan modal? Berarti 3 penguji ini tidak memberikan nilai pada diri saya. Kan ada nilai modal itu di 60 kan? Iya, 60 itu adalah modal. Berarti ketika ada 3 penilaian, berarti ada tambahan modal loh. Ada penambahan nilai. Kenapa ini saya diberikan 62? Berarti ada apa? Ini jelas ada rekayasa Pak. Jelas, dari seperti ini aja sudah jelas Bapak sudah merekayasa bagaimana caranya ada trik-trik tertentu untuk meloloskan seseorang dan mencegah seseorang. Tolong terbuka. Betul. Lihat kontennya di sana, menuju wilayah bebas dari korupsi. Silahkan, Iya makanya tolong. Sekarang ini bertele-tele, konkretnya saja. Yang kami minta adalah pertama, kembalikan skema seperti ini, atau kalau memang Bapak bisa menegaskan bagaimana alasannya, kenapa kami balon-balon ini tidak diberikan informasi. Buat apa BIMTEK? Kan sudah diberikan informasi ketika sosialisasi. Ada BIMTEK ini. Iya kan kamu menyampaikan itu di sosialisasi, gitu kan? Pas perubahannya Pak. Perubahannya disampaikan. Enggak ada yang berubah.
Ya berarti 60-40. Supaya tidak ribut, Bapak tadi alasannya kan kajian. Ya. Ini ada multitafsir terhadap pergub. Nah, betul. Saya bacakan pergubnya pasal berapa? udah di reportnya saya keluarin dari mana? Itu ada tafsir kajian. Kedua Pak, ya tadi kan ini kelemahannya. Bapak juga kajiannya bagus, saya juga tidak paham logika. Iya. Di undang-undang mengatakan boleh 2 maksimal 5. Iya. Kenapa harus 5? Kalau panitia seleksi itu punya parameter bahwa yang nilainya D atau 4 itu tidak lolos, mestinya UNIR sebagai akademisi itu bikin dulu bahwa standar nilainya untuk kemajuan agama ini kalau nilainya di bawah 6 tidak lulus. Lalu caranya mau berapa gitu loh. Kalau bicara kajian Ini jadi karena tidak ada standar bagaimana kita diskusi ya. Coba baca Modal dari mana? Gini, Pak, ini dulu Pak, ini dulu Pak, saya Pak. Inisiatif modal dari mana? Jadi Pak, ketika memang ada passing grade mutu standar calon itu katakanlah 60. Bukan Pak, makanya kita bukan menggunakan passing grade. Ya, oke, Pak. Ini kan kita menyeleksi maksimal 5. Betul, tinggal di ranking saja Pak, nilai besar kecil tinggal di Iya, ranking. makanya sekarang itu kan yang digunakan adalah ranking, yang dipakai tuh bukan ya passing tadi kan grade. gitu Pak, problem ini ya karena tidak menggunakan standar soal berapa standar minimal yang harus dilampaui. Tapi undang-undangnya maksimal 5, dipakailah 5. Padahal kalau standarnya 7, orang tidak tugas itu dapat 4, tidak mau. kasih modal. Nggak dijelaskan. Dalam berita ada modal itu. Dalam berita nggak ada Pak. Modal itu nggak ada. Itu rekayasa. Kami membantu. Coba ini tolong jelaskan Pak. Ya Pak. Saya Ada adalah standarnya gitu, salah standar. satu yang memberikan penjelasan sosialisasi pada saat dilakukan fintech tanggal 12. Ya. Poin-poin yang saya sampaikan, terutama yang terkait dengan kewenangan ya panitia, bahwa di dalam konteks penilaian itu hanya diatur 40% dan 60%. 40% jelas ya untuk PK, untuk pendidikan dan untuk usia sudah clear itu ada masalah. Ya, Kemudian yang kedua, mohon izin Pak, sebentar Pak, saya jelaskan dulu Pak. Gitu loh. Saya pada saat fintech dengan tegas saya sampaikan dan berkali-kali Pak ya, saya tegaskan atensi bahwa pada saat simulasi nilai ya yang terakhir itu kami memberikan catatan merah bahwa ini menjadi kewenangan panitia karena di situ tidak diatur Pak skor pembagian ujian tertulis maupun ujian wawancara, sehingga pada saat itu ada salah satu penanya, coba Pak tolong simulasikan. Saya berikan simulasi dengan formula yang tadi. Artinya pada saat penegasan itu saya sampaikan bahwa ini adalah simulasi. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau ada yang rekamnya bisa tunjukkan kepada saya, ya, bahwa saya saat itu adalah ini simulasi. Saya simulasikan nilai skor nilai pada saat kita menggunakan kriteria seperti ini. Ya seperti itu ya. Jadi mohon maaf. Yang kedua, ini pada saat saya sampaikan, pada saat saya kalau nggak ada pengunjung terakhir ya, pengunjung fintech itu ada satu penanya, saya lupa dari mana. Tunjukkan Pak bagaimana akan menilai nanti. Sebentar Pak. Simulasi itu jangan sampai mengambil tafsir baru. Simulasi itu berdasarkan pergub 3. Berdasarkan pergub Pasal 17 ya Pak ya, Ya, Pak. 30 2025. Panjang nih banyak ayatnya. Pasal 17 ayat 1. Dalam hal calon kubu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 lebih dari 5 orang, panitia pemilihan kubu melaporkan kepada DPD untuk diteruskan kepada bupati melalui camat paling lama 3 hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir. Ayat 2. Dalam hal calon kubu yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, panitia pemilihan kabupaten melakukan seleksi tambahan. Stop, sudah.
Bapak baca undang-undangnya. Perbuk itu kontradiktif ya dengan undang-undang. Baca Undang-Undang Nomor 3 2004 maupun undang-undang lama. Itu maksimal 5, di situ perda. Kemudian ada bahasa yang tidak benar strukturnya itu. Kalau calonnya lebih 5, kemudian 5, itu dulu cara berpikir akademiknya itu dulu loh yang dibahas. Percuma. Kita ini bukan menghadapi perdebatan kemudian politik, tidak ada gunanya. Perdebatan akademik. Kalau Bupati Dewan mengatakan bahwa itu harus 5, mana argumentasi konstitusionalnya, undang-undangnya? Kan patah. Tidak menggunakan ringan menjadi problem masyarakat. Padahal Pak dosen di sekolah, di kampus ngomong kalau nilainya dia tidak lulus. Itu yang menjadi masalah. Konkret loh berpikir akademiknya, konstruknya, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan lain. Masa iya seorang akademisi tidak netral? Metodologi akademik itu itu loh. Yang jelas kompetensi dan kredibilitas dari panitia ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya meminta Pak Dewan segera mengkaji ulang pelaksanaan pilgub ini. Kalau bisa dan seharusnya Harus bisa. Kemendagri. Apa Bapak dan Kemendagri itu benar? Saya kasih contoh nih. 2023 Bupati tidak hadir dalam pengesahan APBD. Menurut undang-undang, baca dua anggota dewan itu, harusnya hak anggaran itu dikasih. Tapi Tito bisa tahu bahwa itu harus dicairkan. Patuhlah terhadap undang-undang. Contohnya konkret kalau kemudian kementerian itu tidak benar. Pada waktu interpelasi Pak, pada saat di dalam termasuk pengusul, muncullah dari Dirjen Kementerian Otonomi Daerah untuk menghentikan interpelasi. Pada konstitusional gitu loh. Lalu Bapak bilang bahwa regulasi sudah tepat dari mana? Bapak belajar tata negara di mana? Belajar ilmu sosialnya di mana? Gitu loh. Ini perdebatan akademis loh Pak. Dan di berbagai forum saya bahas itu loh, kesemerawutan itu. Jadi jangan memberi penjelasan politik yang membuat orang marah, gebrak meja, kemudian juga mungkin akan melempar kursi. Itu tidak elok Pak. Yang begini nih, bahwa kami tidak bisa memutuskan, semua ini sudah dicatat, maka kami akan meeting dengan Sekda sebagai ex officio dan Bupati. Besok tunggu jawabannya. Dan kemudian biasanya saya bermasalah, ditunda. Bahwa jadi saya terpaksa mengajari para dokter, para S2 yang itu sayang tidak semua orang menjadi ngajari orang yang pintar-pintar itu banyak. Makasih banyak Pak. Nanti Dewan disuruh ketok palu, saya tak kasih catatan. Mainin partisipasi tidak sesuai, tidak diatur oleh DPR. Terima kasih. Ayo Pak Dewan dukung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPD yang saya hormati Pak Jabar selaku Kabid Hukum, rekan dari Desa Patrol, Desa Raja, Desa Sukajati, rekan media dan juga tim polisi yang saya hormati dan kami sebutkan satu-satu. Pertama, terima kasih atas kunjungannya dan penyampaiannya. Saya mengetahui betul bagaimana proses perjalanan pilgub, tapi saya nggak mau juga berbicara panjang lebar bahwa terkait dengan kepanitiaan pelaksanaan pilgub kami di Komisi 1 juga ada beberapa hal yang seharusnya saya juga sampaikan, karena kami di Komisi 1 pertama mengenai seleksi tidak ada komunikasi keterlibatan dalam memantau monitoring seleksi. Kemudian saya secara rasional bahwa secara objektif menilai ada kualifikasi pendidikan, pengalaman itu yang menjadi patokan. Terlepas dari dinamika yang ada, saya nggak mau berkomentar karena itu di luar kewenangan kita. Tetapi kita juga harus menyampaikan mengenai keterbalikan yang di Pergub itu adalah 60% hasil tes tulis, 40% tes wawancara. Tetapi pada pelaksanaannya terbalik. Jadi juga butuh alasan yang mesti disampaikan oleh panitia pilgub. Jujur
mohon maaf juga atas dasar instruksi pimpinan DPRD kepada kami selaku Komisi 1 yang membidangi pemerintahan. Mohon maaf tidak bisa langsung menemui bapak-bapak, tapi dimandatkan kami. Sehingga kami meminta bahwa kepada panitia penyelenggara, kepada pemerintah daerah mengenai 17 desa yang melaksanakan Pelahan Pilu ini untuk dikoordinasikan terlebih dahulu. Karena kami hanya memberikan rekomendasi karena DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan pelaksanaan Pilu, tetapi kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk bagaimana menyelesaikan 17 desa yang melaksanakan tes seleksi yang lebih dari 5 ini. Mungkin itu bapak-bapak yang saya hormati. Artinya keluhan dan lain sebagainya sudah kami catat semua. Ini juga bagian dasar kami untuk menyampaikan ke pimpinan, dan mohon kepada panitia panitia pelaksanaan Hulu, mohon untuk dikoordinasikan kepada pimpinan dalam hal ini Pak Bupati untuk menentukan langkah-langkah solusi terkait dengan beberapa desa yang melakukan gugatan. Mungkin itu Pak kami dari DPRD, karena kalau berbicara dari awal sampai akhir tadi saya sepakat bahwa sudah pada intinya. Tetapi apa yang disampaikan Pak Jafar mengenai perda desa, kami betul mengalami dan mengikuti. Bahkan saya sendiri masuk pansus. Bahkan saya orang yang paling mengawal terkait dengan perihal persoalan pelaksanaan Pilgub. Jadi kami tahu persis, sehingga kejadian-kejadian seleksi ini di Unwir ini ya kami juga meminta kepada kepanitiaan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Mohon untuk disikapi, mangga keputusan dan lain sebagainya kami serahkan kepada pihak yang mempunyai kewenangan, tetapi kami mendorong DPRD mendorong, meskipun kami menyampaikan hal ini kepada panitia tingkat kabupaten. Mungkin itu dari saya, barangkali Pak. Jangan dorong aja fungsi dewan itu kan sebagai kontroling. Nah, sekarang jelas ini kan ada beberapa polemik. Nah, sekarang saya minta dorong lagi, jangan aja, tapi instruksikan. Tadi hasil nilai yang murni itu segera instruksikan. Mana? Minta sekarang. Semuanya biar gamblang, biar nongol, dan itu sudah benar-benar ditandatangani, tidak ada rekayasa apapun. Ya, karena ini emosi tidak percaya sangat tinggi. Karena jelas-jelas ada pesanan-pesanan tertentu. Yang kedua, segera lakukan skema ini. Dan mendorong. Dan yang ketiga, jangan hanya sekedar mendorong, putuskan bahwasanya sengketa ini masih berproses dan aktivitas pemilihan umum ditunda. Bicara transparansi hari ini harus clear. Saya punya tahu ketua panitia pelaksananya siapa. Artinya kami belum bisa memutuskan menunda atau melanjutkan. Paling tidak kami meminta kepada panitia tingkat kabupaten untuk mengkaji ulang atau membereskan terkait 17 desa ini. Hasilnya silakan. Apakah nanti di tes ulang, apa nanti ditunda, atau nanti ini saya serahkan kepada panitia penyelenggara dan juga pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif. Tapi saya minta pengawalan khusus. Kami akan selalu memantau teman-teman di panitia kabupaten. Jadi intinya kami mengucapkan terima kasih, mohon jaga kondusivitas Pak, karena persoalan ini jangan sampai mengundang ya tadi karena tadi yang disampaikan oleh gesekan-gesekan yang kencang. Intinya kami DPRD sepakat dengan teman-teman, tuntutan teman-teman, karena kita juga tadi keterbalikan mengenai skema tes ini ya. Saya juga tanda tanya, ada 60% tes, 40 wawancara, tapi pada pelaksananya terbalik. Ini ada apa? Saya sih mengkajinya secara objektif saja. Kesengajaan pidana. Betul. Jadi saya tambahkan barangkali tadi cukup gamblang dan dijelaskan oleh sadar ya. Bahwa tadi kami memang sudah menerima perwakilan dari Sukarja. Materi memang seputar ini juga ketidakpuasan terhadap hasil seleksi di panitia, terutama yang kaitan dengan 17 desa itu. Kami juga tadi sudah menyampaikan bahwa ini kelihatan kami juga agak ragu ketika melihat
perhitungan ya tadi ya untuk peralihan menjadi dengan kembali kelihatannya itu saya kira ya yang cukup jelas kalau dari Dewan. Kami juga berharap bahwa pelaksanaan ini tidak menimbulkan ekses yang cukup tinggi dan juga ini kepada panitia saya kira ya. Kenapa gitu warga kok sampai demo di kantor BPMD? Ya, pertama ini terlihat sekali ada sebuah rekayasa karena ada nilai-nilai seperti di sini kan ada kolom nilai yang hilang. Kalau yang lain kan sudah dijelaskan, ada nilai, ada bobot nilai. Sedangkan di sini tiba-tiba langsung pada bobot nilai. Nah, ini yang menjadi polemik. Terus dari nilai-nilai ini mengakibatkan ada beberapa calon-calon kepala desa yang akhirnya digunting. Barangkali di sini ada indikasi pesanan-pesanan seperti itu. Padahal jelas secara kompetensi ya kan kita bisa sama-sama melihat. Masa iya saya di ujian tertulis paling tinggi tapi di wawancara saya paling rendah yang mengakibatkan saya tidak lolos dalam seleksi calon guru. Ini kan aneh. Yang kedua, kebalikannya. Ada bakal calon yang nilai tertulisnya paling rendah, tiba-tiba ketika wawancara kok paling tinggi, mengalahkan ada 5 sarjana. Berarti nilainya 95 sempurna. Secara IPK itu komplot luar biasa. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami kepada panitia. Nah, dari pertemuan ini jujur kami tidak puas. Padahal saya sederhana. Mana nilai murninya? Kenapa ditutup-tutupi? Jelas di sini ada pengujinya, Pak Jafar sebagai Asda. Jelas dari Unwir juga ada pengujinya. Tapi saya sekedar minta mana? Kok nggak berani ngucapin? Ada apa? Apakah ada intervensi dari pemerintah? Ya kan? Ini tolong dikupas tuntas. Dan saya berharap polemik-polemik di desa ini segera selesai. Nah, yang kedua, ada skema yang berubah. Ya, yaitu skema bobot. Ketika di BIMTEK, bobot skema di sini tertulis 60%, wawancara 40%. Tetapi begitu hasilnya keluar, berubah skemanya di sini. Tertulis 40%, wawancara 60%. Nah, berarti ada pesanan untuk menguntungkan seseorang dan pesanan untuk menggunting seseorang. Jelas. Maka tuntutan saya sederhana sih. Saya nggak ngoyo kok, saya hanya minta ketegasan, kejelasan aja berapa nilai murni saya. Yang kedua, kenapa kok skemanya berubah? Terus yang ketiga, kalau memang deadlock, ayo kita kaji ulang, adakan seleksi wawancara ulang. Dan yang terakhir, tunggu proses berjalan, hentikan ataupun tunda dulu proses pemilihan kubu yang ada di desa saya, yaitu di Desa Patrol Indramayu. Ada berapa desa tadi Pak yang bermasalah ini nih? Tadi yang bergabung dengan kita ada 6 desa. 6 desa, apa aja Pak itu? Ada Patrol, Sumuradem Timur, Sukajati, Sukareja, terus ada lagi, mana lagi tuh? Saya nggak hafal. Tinumpuk ya. Apa lagi? Ya hafal. Total berapa Pak? Ya? Total desa yang bermasalah berapa? Ada, kalau total yang bermasalah saya kurang tahu. Yang bergabung di sini ada 6 desa. 6 desa. Saya belum tahu. Mungkin barangkali mereka juga melakukan aktivitas sendiri. Saya belum tahu. Yang jelas di sini hari ini ada 6 desa yang bermasalah. Keputusan harus ada hari ini berarti ya tadi? Jelas. Karena apa? Besok ada aktivitas untuk pengambilan nomor nih bagi calon-calon yang sudah terseleksi. Seperti itu. Bukan apa-apa. Saya hanya butuh kejelasan dan keadilan. Ya, transparansi. Karena Indramayu ini kan tagline-nya sedang beberes. Masa ya beberes kayak gini nggak bisa sih tingkatan desa. Dan dampaknya apa? Khawatir akan terjadi gesekan-gesekan antar warga. Ya, bagaimana negara Indonesia mau maju sedangkan desanya aja di desa ini dicabik-cabik seperti itu. Yang masuk ke saya seluruh tangan, kemudian dengan dilakukan bekas hasil penilaian ini nggak ada ke kami. Ya, saya juga nggak tahu di mana, bukan. Kemudian dasar itulah panitia seleksi mengumumkan, karena kan sebelum diumumkan batas waktu tidak ada yang kata waktunya lah gitu kan, yang diumumkan sehingga terjaring kan sekian. Kami tidak ada kekuatan untuk membatalkan karena keputusan kami sudah diumumkan seperti
organisasi panitia seleksi. Jadi ranah yang paling tepat ya, mumpung masih ada waktu, ini memang Pak, soalnya akan beres-beres Pak. Kami seleksi lagi, nanti kalau ada eliminasi begitu lagi, nanti nggak akan selesai Pak. Saya yakin nggak akan selesai ya, kalau misalnya itu. Jadi mumpung masih dan kan tanggal 10 Desember masih lama. Yang mohon ya, yang mohon maaf nih, saya kembalikan ke Bupati sebagai urusan sama masih jawabannya. Ya, artinya PTUN keputusan pengadilan tata usaha, bukan pengadilan yang pidana perdata selama ini PTUN. Ya, pengadilan tata usaha negara, artinya keputusan administrasi diputuskan secara administrasi melalui putusan PUN. Itu soalnya yang paling elegan. Artinya apa? Nanti kalau kita seleksi kembali, nanti ada eliminasi yang lain, protes lagi gitu. Pasti kenapa sudah diumumkan? Ini menjadi bahan dasar, apa sampaikan nanti di pengadilan bahwa ada proses-proses yang tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan perda. Nah itulah gitu kan. Barangkali ya kan nanti kan ada urutan mana? Ya itu Pak Soya. Saya berkali-kali bilang kalau Pak Sekda baca sosiologi kekuasaan, negara-negara yang arogansi kekuasaan tinggi yang ditatos pasti dia mampu dan hukum. Padahal kita tahu tingkat kekuasaan tinggi tanda kutip rendah. Oke, boleh dibilang bahwa Pansu tidak bisa berubah. Tadi kan bertanya. Di sini ada nilai tertulisnya paling rendah. Kenapa wawancara dia ranking 1? Ya. Ayo kita panggil mereka, Bapak. Maka saya hanya minta klarifikasi Bapak. Mana Bapak saat itu sebagai juri? Saya minta mana nilainya? Kenapa saya nilainya 60? Bapak sendiri menunjukkan ada 90 di situ. Kita agar disampaikan kepada. Bukan disampaikan, bisa selesai hari ini. Mohon izin Bapak sekalian, saya ingin membantu memberikan Bahan perda, maka batal semua konsekuensinya. Menerima Bapak-Bapak Ibu sekalian, kan itu menyampaikan keluhan-keluhannya apa ya kami terima, kami tampung. Ini perdebatan akademis loh Pak. Dan berbagai forum saya bahas itu loh keseberang. Karena ada nilai-nilai seperti di sini kan ada kolom nilai yang hilang. Kalau yang lain kan sudah dijelaskan, ada nilai, ada bobot nilai. Sedangkan di sini tiba-tiba langsung pada bobot nilai. Nah ini yang menjadi polemik. Terus dari nilai-nilai ini mengakibatkan ada beberapa calon-calon kepala desa yang akhirnya digunting. Barangkali di sini ada indikasi pesanan-pesanan seperti itu. Padahal jelas secara kompetensi ya kan kita bisa sama-sama melihat. Masa iya saya di ujian tertulis paling tinggi tapi di wawancara saya paling rendah yang mengakibatkan saya tidak lolos dalam seleksi calon Asisten daerah, mewakili bupati, ingat di sini, Bapak harus menjadi penengah di sini, jangan menjadi provokator di sini, Bapak. Maka saya hanya minta klarifikasi Bapak, mana Bapak saat itu sebagai juri, saya minta mana nilainya, kenapa saya nilainya 60, Bapak sendiri menunjukkan ada 90 di situ. Tidak betul kalau saya menunjukkan tidak betul. Saya ulangi. Saya tunjuk minta Kami dari diberi panitia amanat pelaksana ini menerima Bapak-Bapak Ibu sekalian, kan itu. Menyampaikan keluhan-keluhannya apa ya kami terima, kami tampung, kan seperti itu amanat Pak Sekda. Kami menerima Bapak ini tidak bisa menjelaskan kan gitu. Terima kasih. Betul, berdasarkan kewenangan kami di tim Pansel seperti itu Pak, kewenangan kapasitas kami menyampaikan. Yang kami informasikan sudah dirangkum dari tes tulis, tes wawancara, hasil akhir seperti itu. Itulah transparansinya. Mohon maaf ya, sekarang gini, ketika tes tertulis itu ada transparansi, betul. Kita keluar, saya tanda tangani. Tetapi di tes wawancara nilainya mana? Harusnya kami sebagai peserta ini menandatangani. Ya. Hasilnya, ibarat kita ujian, Bapak pernah sekolah, Bapak pernah kuliah, otomatis akan keluar transkrip nilai. Tidak ujuk-ujuk nilai, ya wajar dong kami nanya, ada apa? Ini ada indikasi jual beli.
Gak usah pakai bahasa transparan lah. Saya kira sudah cukup yang saya sampaikan sesuai dengan kewenangan kami. Jelas ya. Di sini ada nilai tertulisnya paling rendah. Kenapa wawancara dia ranking 1? Ya, ayo kita panggil mereka. Ya, saya sudah menjawab sesuai kewenangan kami dan kapasitas kami. Baik, sahabat.